CGP modul 1.4 kami diminta untuk membuat aksi nyata tentang berbagi praktik baik masalah budaya positif di sekolah kita. Karena sesuai dengan visi saya yang saya rancang, yaitu penerapan budaya positif di sekolah juga. Jadi saya mau minta izin masalah diseminasi tentang pemahaman budaya positif di sekolah pada semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita. Kira-kira kapan saya diberikan waktu, atau mungkin Ibu ada agenda rapat dinas, jadi saya bisa masuk ke dalamnya biar tidak terlalu menyita waktu teman-teman. Ini meminta waktu diseminasi pelaksanaan budaya positif ya? Iya. Untuk kegiatan budaya positif bisa nanti Bu Nur atur waktunya kan nanti disesuaikan dengan kalau misalkan kemarin ada plan rapor yang laporan hasil belajar ya, bisa dilihat sekalian dan sudah dilaksanakan. Terus untuk program budaya positif ini udah disiapkan belum? Untuk bahan presentasinya insya Allah saya sudah siapkan, karena ini kan baru untuk diseminasi pemahaman saya dulu. Ya. Itu melibatkan semua guru dan siswa ikutan ya? Kalau siswanya belum, karena kita masih analisis budaya positif apa dulu yang mau kita terapkan. Disusun rencana budaya positifnya dulu ya? Untuk budaya dulu. Ya. Bisa nanti Bu Nur atur waktunya jelas. Saya setuju untuk rencana guru untuk diseminasi budaya positif untuk peningkatan untuk sekolah, anak guru dan siswa. Terima kasih. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena dalam kesempatan rapat pada siang hari ini saya menyisipkan acara diseminasi saya sebagai salah satu tugas memenuhi target untuk penilaian di pendidikan calon guru penggerak yang sedang berlangsung, yaitu modul tentang budaya positif. Di sini kami diminta untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Alhamdulillah kemarin kami sudah mengadakan koordinasi sebelumnya, yaitu pada saat pendampingan individu berkenaan dengan visi saya sebagai calon guru penggerak mengenai penerapan budaya positif di sekolah dan berhubungan juga dengan visi sekolah, yaitu lulusan yang berkarakter mulia. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya yang sebenarnya sudah kenal, tetapi di sini saya selaku calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan di angkatan 9, yang sebenarnya saya adalah angkatan 8 yang terparkir sementara karena terpenuhinya kuota di angkatan 8, dan kami dilempar ke angkatan 9 untuk Kabupaten Pasir. Dan insya Allah pendidikan akan dilaksanakan sampai dengan bulan April. Tak lupa terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya serta telah memberikan dukungan kepada saya, baik dukungan motivasi maupun dukungan selalu pemimpin di sekolah, sehingga saya dapat melaksanakan semua program aksi nyata yang disarankan kepada saya sebagai calon guru penggerak untuk memenuhi target penilaian. Kami izin memulai presentasi Bapak Ibu. Ya, jadi menurut pada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana dikatakan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu semua, di sini kita diarahkan sebagai pendidik bagaimana caranya kita adalah pendamping. Jadi kita hanya pendamping.
misalnya di sini seharusnya dengan kata ibu kecewa. Nah, ibu sudah melakukan ini untuk kamu, ibu sering membantu kamu, tapi kok, nah jadi anaknya ini pasti rasanya jadi tertunduk, begitu yang merasa sedih, nah ini merasa bersalah seperti itu. Ternyata ini juga identitas gagal. Nah, kita melihat yang mana sih yang sukses? Yang itu sebagai teman, sebagai pemantau, walaupun ini levelnya ternyata masih bukan yang terbaik. Sebagai teman ini ayolah lakukan demi ibu ya. Belajar yang rajin ya nak, jangan terlambat lagi anak. Besok demi ibu ya. Ibu dipanggil terus sama kepala sekolah loh. Nah itu teman. Ya. Tetapi pada saat kita tidak melakukan hal itu Bapak Ibu, anak ini akan merasa saya kira ibu itu seperti teman saya, ternyata kok begini ya. Ada sedikit kita tidak melakukan itu, jadi membuat anak-anak ini ketergantungan. Mau terus kita melakukan seperti itu, tidak ada kemajuan. Jadi ini masih termasuk level tidak bagus. Kemudian kita menuju ke pemantau. Nah, ini selalu bermuara kepada aturan-aturan. Biasanya kalau pemantau seperti itu. Aturan kita apa? Sepatu hitam. Kamu tidak menggunakan itu. Aturan kita apa? Datangnya jam berapa? Nah, itu selalu yang dirujuk adalah aturan. Bagus sih, ya. Tetapi nanti takutnya kalau selalu aturan yang dibahas menuju ke penghukum akhirnya. Buka sepatumu di tempat, nyekel aja. Lari di lapangan 100 kali. Atau panjat pohon biar punya angkrang. Jadi gitu. Itu di pemantau. Kemudian, nah inilah yang paling diharapkan Bapak Ibu. Level posisi kontrol yang paling diharapkan yaitu manajer. Ini sebenarnya miliknya kepala sekolah sebenarnya, manajer ya. Tetapi ternyata guru harus ini. Jadi guru itu harus menuju ke posisi kontrol yang manajer. Jadi di sini untuk level yang manajer, guru itu bukan mencari-cari kesalahannya, tetapi berusaha mencari solusi, mengajak anak ini menemukan solusi dari permasalahan yang mereka perbuat. Kita tidak mencari solusi. Kalau dia pemantau kita masih cari solusi. Aturan kita dari 7.30 sudah sampai. Berarti kamu harus datangnya di jam 7.30 atau kurang. Nah itu kan kita nih yang cari solusi. Kalau di manajer tidak. Apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Jadi dia sendiri nih yang mengungkapkan, gitu ya. Terus dia juga yang mencari solusi. Dan kita akan mengembalikan itu ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tapi keyakinan itu sudah kita susun dulu. Nilai apa sih yang hilang dari diri kamu? Misalnya datang terlambat. Nah, di datang terlambat kita sudah infokan di banner, kita sudah cetak di spanduk-spanduk. Kedisiplinan, nilai kebajikan, kedisiplinan, tanggung jawab itu termasuk adalah datang tepat waktu. Nah itu. Punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi mereka menceritakan kasusnya sendiri. Kita menggali informasi.
Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan hari ini di kelas kita Ibu akan mencoba mengajak kalian untuk bersama-sama menyusun kesepakatan kelas atau kita sebut dengan keyakinan kelas. Kita pernah menyusun juga yaitu peraturan-peraturan yang ada di kelas ini di awal tahun pembelajaran kemarin. Nah, kita coba untuk analisis kembali apakah peraturan yang ada di kelas kita itu sudah berjalan dengan baik ataukah ada peraturan-peraturan yang ternyata tidak terlaksana dengan baik. Nah, untuk hari ini kita coba aturan-aturan yang telah kita buat itu menjadi sebuah keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan yang lahirnya dari kalian sendiri, dari kita bersama-sama, kemudian kita laksanakan secara bersama-sama, kita yakini dan nanti kita analisis kembali di akhir tahun seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke penyusunan keyakinan kelas, yang pertama Ibu ingin mencoba menanyakan pada kalian semua apa sih tujuan dari keyakinan kelas itu. Jadi muaranya adalah kita ingin siswa itu berbudi pekerti, mempunyai akhlak mulia. Nah, itu tujuannya. Jadi budi pekerti berdasarkan kurikulum Merdeka yang diharapkan adalah siswa itu memiliki profil sebagai pelajar Pancasila. Ada 6 harapannya. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis dan mandiri. Itu diharapkan di kurikulum. Nah, ini sebuah program yang sudah kita jalankan. Selain pelajar Pancasila, secara umum nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam pada siswa itu apa saja? Coba diperhatikan ini. Jadi ini adalah macam-macam nilai kebajikan. Inilah yang akan kita munculkan nanti dari keyakinan kelas yang kita susun, sehingga kalian semua memiliki nilai luhur ini. Siswa itu menjadi orang yang peduli, orang yang rajin, ada rasa hormat, berani, ya, bahagia, tanggung jawab, bersih, santun, adil, mengabdi, berkomitmen, kreatif, baik hati, bijaksana dan lain-lain. Nah, ini adalah dasar kita. Jadi nanti peraturan-peraturan itu akan melahirkan semua nilai-nilai kebajikan. Kenapa? Kalau masih dalam bentuk aturan berarti itu sebuah perintah. Nah, kalau nilai kebajikan itu lahir dari diri sendiri. Oke, kita mulai untuk menyusunnya hari ini. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas ini. Mungkin kalian boleh menuliskan aturan-aturan apa saja yang pernah kita susun. Tuangkan di kertasnya. Jangan sampai salah yang di tempat rem, yang di ini ya. Jadi peraturan yang pernah ada di kelas ini silakan dituliskan di situ. Atau mungkin kalian ingin ada aturan yang baru, yang menambahkan aturan baru boleh. Silakan. Ya, satu-satu. Aldo boleh? Oh, di situ saja. Jangan lari-lari di atas meja. Ya, pokoknya dituangkan saja di situ. Tulisnya berarti di sebelahnya yang adalah ya. Jangan. Ya. Oke, waktunya sedikit saja, nggak usah lama
Ayo, yang belum tulis. Hah? Senggol kan jadinya. Malah bilang jatuh. Malah bilang jatuh. Oh, ini Lagi aku capek nih nyucing kalian. Aku begini. Membayar tepat waktu. Tidak boleh mengharapkan bapak. Tidak boleh. Din. Mau tambah. Sudah semua? Boleh satu. Boleh dua orang maju ke depan bantuin ibu. Saya Bu. Iya bu. Semua aja maju. Saya Bu mas kalian. Pajak semua sih Bu. Ya, silakan. Yang satunya menulis di sini. Satunya membacakan. Oke. Ya, Mata mohon bersabar. ya, mana? Oli yang nulis, ada yang baca. Iya. Kebalik. Tingginya beda. Ayo, semua di situ, Bu. Iya, tulis di situ. Nanti peraturan satunya kalau misalnya ada yang sama berarti nggak usah item gitu ya. Tulis berurutan dari sebelah sini boleh. Ya. Iya, boleh. Ayo. Oke, ada yang boleh membantu ibu menuliskan di sini? Siapa Bu? Bapak yang bisa didapat tahu atau enggak yang kami. Di sana jadi aja. Nah, yang di sebelah sini adalah kalimat-kalimat peraturan ya, peraturan. Berarti di situ kalimatnya sebenarnya bukan yang ini, tidak boleh maling pulpen gitu ya. Tidak boleh maling pulpen. Coba ada yang bisa menuliskan di situ, kita ubah menjadi
Berarti nggak boleh, kan? Ya. Apalagi itu yang menyuruh tidak sebut nama bapak. Tidak apa berteriak-berteriak. Tidak berteriak-teriak. Tidak menghilangkan kata tidaknya. Berarti menjaga. Kalau teriak-teriak itu berarti menjaga ketentraman ya. Menjaga ketentraman kelas. Ayo. Aduh, tidak. Menggunakan kata orang lain Radang. jika ada Tidak, tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Harus kata lain. Set, radang dong. Siapa? Ayo, tidak teriak-teriak, menjaga ketentraman kelas. Menjaga ketentraman kelas. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Berarti menjaga kebersihan. Kalimat positif dari ini apa? Ayo, Melepas sepatu, Bu, melepas sepatu. melepas sepatu jika masuk ke dalam kelas. Melepas sepatu. Bapak tidak boleh Yang mengolok orang tua. ini tidak boleh menggolok nama orang tua. Berarti menghormati. Nama orang tua. Ya, menghormati nama orang tua. Tidak sholat di denda. Iya. Berarti menjalankan Ibadah. tanpa paksaan ya. Nah, menjalankan ibadah sholat itu tanpa dipaksa. Menghormati orang lain. Apaan ini didenda? Yang tulis itu tidak sholat. Radang. Berarti kalau yang tidak sholat itu menjalankan sholat tanpa paksaan. Apalagi? Ayo. Ada dilarang berdiri di atas meja jika tidak berkepentingan. Emang berkepentingan apa? Ada berdiri atas meja. Tidak tahu. Rifa, Bu. Ayo, berarti apa? Berarti
Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Ada dua dari situ. Kemudian sekarang menjaga ketentraman kelas berarti secara umum apakah ada guru, apakah tidak ada, berarti kita tetap harus menjaga ketentraman kelas. Nah, kalau menjaga ketentraman bagaimana? Satuan. Satu. Kedamaian. Kedamaian. Ada lagi? Belas kasih. Ketentraman? Ada lagi selain kedamaian? Yang damai gitu ya, tenang puasa. Mana? Bersahaja itu dari ini kayak sopan santun. Ayo menjaga ketentraman biar gak ribut. Komitmen? Masuk dalam komitmen? Masuk komitmen? Toleransi. Oke, karena di sini kan bermacam budaya, bermacam suku, bermacam agama. Sekarang melepas sepatu jika masuk ke dalam kelas. Kebersihan, menjaga kebersihan. Ada yang lain? Selain menjaga kebersihan, tanggung jawab ada? Tanggung jawab. Berarti jika dia melanggar nantinya ada konsekuensi. Masuk di tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Oke. Kemudian menghormati orang lain. Sopan santun. Berarti kesantunan. Ada yang lain selain kesantunan mungkin menghormati orang lain? Masuk di itu ya, toleransi mungkin ya? Termasuk di toleransi. Kemudian menjalankan sholat tanpa paksaan. Jangan toleransi. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena ini sebuah kerutinan, masuk tidak di disiplin. Disiplin ya. Itu dalam bentuk kalian menjalankan disiplin. Berjalan pada tempatnya. Berjalan pada tempatnya itu termasuk tadi yang gunakan helm pada saat mengendarai kendaraan keselamatan. Kenapa? Kalau kalian lari-lari di atas mejanya, ini salirnya ada. Maka itu adalah keselamatan. Selain keselamatan, mungkin ada termasuk adalah menjaga barang, menjaga kalau kalian lari-lari itu kan kemungkinan bisa rusak. Itu apa? Menjaga fasilitas di situ sebagai tanggung jawab. Masuk tanggung jawab. Oke, memasukkan baju dengan rapi. Masuk tanggung jawab. Menghargai sesama teman. Apa yang mana? Ini. Oh, ini disiplin. Oke. Menghargai sesama teman. Toleransi dan ada lagi? Di situ kira-kira mana? Apa? Rasa hormat. Rasa hormat. Hormatnya nggak ada ya? Menjaga ketenangan saat jam pelajaran. Disiplin. Damainya. Kedamaian. Ada yang lain?
Kira-kira? Tidak ada? Nah, sekarang dari nilai-nilai kebajikan ini kita coba ada tanggung jawab ini. Berarti yang pertama adalah tanggung jawab. Kemudian ada toleransi 1, 2. Mana ada lagi? Ada 2. Toleransi. Kemudian ada disiplin. Ada kebersihan. Ada kedamaian. Ada keselamatan. Ada rasa hormat. Nah, pakai dia terus. Sudah? Ada lagi? Ada kejujuran. Ada kesantunan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh dari peraturan yang kita susun, ya, yaitu ada tanggung jawab di dalamnya, ada toleransi, ada disiplin, ada kebersihan, ada kedamaian, ada keselamatan, ada rasa hormat, kejujuran, dan kesantunan. Nah, sekarang dari nilai-nilai kebajikan ini coba kita buat ke dalam bentuk yang tampak dan tidak tampak. Ini adalah tampak, tidak tampak. Artinya begini, sesuatu hal perbuatan kita kalau tampaknya seperti ini, kalau tidak tampaknya seperti ini. Misal, bagian yang tanggung jawab. Salah satu contoh tanggung jawab itu adalah misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Itu tanggung jawab diri sendiri ya. Nah, kalau tampaknya berarti datang ke sekolah tepat waktu. Tidak tampaknya berarti dia datang ke sekolah terlambat. Itu tampak dan tidak tampak. Contoh lain dari tanggung jawab apa? Kalau kita melakukan sesuatu. Apa? Telat. Sholat. Nah, sholat. Berarti kalau sholat di bagian sholat nih, kalau yang tampak berarti sholat tidak disuruh gitu ya. Iya. Terus di sini Sholat disuruh. berarti tidak melaksanakan sholat. Sholat disuruh. Sholat. Kalau masih disuruh itu berarti itu harus ada tindakan. Nah, tanpa disuruh dia sudah berjalan ke sholat. Itu yang tampak di mata kita. Yang tidak tampak berarti dia tidak sholat karena nggak ada di sana. Kan? Kalau sudah disuruh berarti gurunya ke kelas. Ada lagi rasa tanggung jawab. Tadi penggunaan sepatu. Yang tampaknya berarti dia tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Yang tidak tampaknya berarti dia menggunakan sepatu. Nah, misal yang bagian toleransi.
Jadi kalau ada guru cepat-cepat yang ngaku, ya kan? Nah, inilah yang kita sebut ada hal yang menjalankan keyakinan bagian rasa hormat, nilai kebajikan rasa hormat contohnya. Saya mendengar, misalnya saya mendengar ada yang mengucapkan salam, misalnya. Nah, kan ada yang mengucapkan salam, selamat siang Bu. Tapi ibu itu cuma mendengar saja, ya kan? Nah, kemudian kalau dia terlihat, saya melihat anak itu dia salim, gitu kan? Itu terlihat. Atau dia menyapa. Kalau terdengar ibu itu jalan, tapi ada yang menyuarakan, ya ada suara. Itu hanya terdengar. Itu termasuk nilai kebajikan. Dan bertindak. Misalnya kalau dia bertindak, saya melihat ada anak itu menolong temannya. Itu bertindak. Walaupun kita tidak tahu permasalahannya itu apa, tapi dia bertindak sedang menolong. Itu juga termasuk nilai kebajikan. Nah, jadi artinya begini anak, bahwa keyakinan kelas yang sudah kita dapatkan ini, nilai-nilai yang ada di sini, ini harus tertanam di dalam jiwa kalian. Karena ini merupakan keyakinan yang didasari atas peraturan yang kita susun bersama. Banyak hal yang masih ada di dalamnya ini yang memiliki nilai kebajikan yang sama. Salah satunya tadi, kita tidak menyampaikan di peraturan di sini datang tepat waktu, tetapi datang tepat waktu itu merupakan nilai kebajikan dari tanggung jawab dan disiplin. Jadi itu masuk dalam satu-satunya. Ya. Nah, hari ini kita sudah menemukan keyakinan kelas kita. Nanti di dalamnya akan kita coba ramu lagi yang merupakan tanggung jawab itu mana aja, gitu ya. Jadi hari ini ibu mau mendengar bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas ini benar-benar kalian yakini. Apakah kesepakatan yang telah kita susun, nilai kebajikan yang telah kita munculkan di sini pada hari ini akan menjadi dasar untuk keyakinan kalian dalam menjalankan pembelajaran di lingkungan ataupun di kelas. Ini akan menjadi kesepakatan kita. Kesepakatan ini akan menjadi keyakinan kita. Kalau ini menjadi keyakinan kita, berarti semua tindakan kalian akan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Tidak melepaskan nilai kebajikan yang lain, tetapi setidaknya nilai kebajikan ini muncul. Itu ditanamkan. Jadi sepakat ya, ini adalah keyakinan kelas. Maka jika ada yang keluar dari keyakinannya, nah dalam beragama saja yang namanya keyakinan itu akan bermuara di hati, muncul dengan tindakan-tindakan nilai kebajikan. Jika ada yang keluar dari keyakinan itu, berarti apa? Kalau di agama dosa, kalau ini bahasanya apa? Murtad ya. Itu kan keluar dari keyakinan. Nah, sama berarti kalau kalian keluar dari keyakinan yang sudah kita susun, berarti harus mendapatkan konsekuensi. Ya, dari apa yang
sudah sepakat? Tadi sudah yakin? Maka ini Ibu sahkan sebagai keyakinan kelas kita. Ibu tinggal memantau saja. Oke? Semua guru memantau, tetapi di sini Ibu sebagai pendamping kalian. Jadi semua punya wajib memantau. Sesama teman juga wajib memantau. Jadi ini bukan peraturan, tetapi ini keyakinan. Untuk hari ini keyakinan penyusunan keyakinan kelas di kelas 11B Ibu sahkan. Terima kasih. Semoga ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita akan evaluasi lagi nanti berjalannya waktu. Mudah-mudahan tidak ada yang lepas dari keyakinan kelas. Ya. Termasuk rasa hormat di situ adalah menghormati diri sendiri. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Alda. Alda tahu nggak kenapa dipanggil? Jadi begini, tadi pagi Ibu dapat laporan dari satuan sekolah bahwa pada hari Rabu dan hampir setiap hari itu Alda sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kalau tadi pagi Alda jam berapa? Jam 7. Alda tahu tidak tentang keyakinan kelas kita? Nah, kalau datang jam segitu itu terlambat tidak? Terlambat ya. Seharusnya Alda datang jam berapa? Kalau sesuai dengan peraturan jam 7.15 harus sudah di sana. Berarti kalau datang jam 7.40 sudah terlambat ya. Nah, kalau Alda tahu terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Kalau di keyakinan kelas terlambat itu masalah kedisiplinan. Berarti kalau terlambat termasuk tidak disiplin. Nah, jadi di sini Ibu bukan mencari kesalahan Anda, ya. Ibu hanya ingin bersama Anda kita mencari solusi dari permasalahan Anda sama Anda. Kan? Nah, Ibu hanya ingin membantu biar Anda menemukan solusi ya permasalahan itu tidak ya. Nah, Alda terlambat itu kan pasti punya alasan. Bisa ceritakan sama Ibu? Jadi kan pembangunan jalan di desa saya itu lagi berlangsung Bu. Iya. Banyak mobil konstruksi itu kalau pagi pada udah operasi, jadi itu kayak antri gitu nya, kadang mau konsumen dan pada tukang-tukang pada kerja, jadi suruh berhenti nunggu gitu. Jadi posisi perjalanan Alda dari kampung, dari rumah ke sekolah itu masih ada perbaikan jalan, sehingga terhambat oleh mobil-mobil ini ya, pekerja ya. Nah, kalau kita ingat tadi di keyakinan kelas kita itu peraturan atau peraturan sekolah berarti masalah kedisiplinan. Alda yakin tidak dengan keyakinan kelas masalah disiplin bahwa itu bertujuan hal baik? Yakin ya. Alda meyakini bahwa keyakinan kelas tentang kedisiplinan itu adalah hal baik ya. Nah, kira-kira nih, hal apa yang dapat Alda lakukan
ya, bahan bangunan. Ya. Nah, Alda kan sudah tahu apa yang mau dilakukan tadi, berangkat lebih pagi lagi. Kira-kira kapan Alda bisa mulai melakukan hal tadi? Berarti hari Senin ya. Hari Senin berangkat lebih pagi. Kalau biasanya jam 6:30 karena jauh ya, 6:30 berarti ya jam-jam 6 lewat sudah berangkat. Jadi biar tidak terlambat, karena kalau terlambat berarti Anda tidak mengikuti jam literasi lagi. Kemudian selain itu jam 7.40 itu sudah melampaui jam pembelajaran ya, jam pembelajaran kita kan jam 7.30 ya. Jadi itu yang nanti ada sudah menemukan solusinya, sudah tahu sendiri solusinya, ya kan? Mudah-mudahan dengan Alda berangkat lebih pagi, tidak terlambat lagi, datang sekolah tepat waktu, bahkan kalau bisa sebelum waktu jam 7.15 Alda sudah ya lebih duluan daripada kegiatan literasi pagi ya, tidak bermasalah terutama dengan sampah. Oke, Alda terima kasih, semangat ya melakukannya sehingga menjadi kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Julia Fabila. Saya senang sekali bisa didampingi dengan Ibu Nur Hasanah untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu terlambat. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya terlambat, itu cara untuk supaya saya tidak terlambat lagi. Saya berterima kasih kepada Ibu Nur Hasanah karena telah membantu